Mohon izin Mas David, sekedar ngobrol bersama Bintoro Miftah. Mungkin Mas David, uh, saya sendiri terakhir ketemu Mas David itu kan di Jogja ya, waktu Kornas Korpri ya. Uh, Oh iya, Waktu itu masih bersama almarhum Pak Bowo, ada Mas Imam, ada Mas Purwo, Mas Irfan, Bustama, dan seterusnya. Waktu itu terakhir kali luar biasa, dan sampai sekarang pandemi, saya juga belum bisa sowan ke Mas David. Ya, nanti kali-kali mudah-mudahan minta izin bisa silaturahmi di tempat Mas David. amin. Itu di Pangkal Pinang nggak itu? Yang kemarin di Pangkal Pinang, posisi saya lagi studi S3, masih di UNES. Oh iya Pak. Uh, Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan lain waktu, mudah-mudahan masih kita ketemu lagi untuk silaturahmi dan pertemanan kita. Ini Mas David, saya ini kan selalu ketemu dengan teman-teman Pimpong. Lah, selalu komentarnya tentang pribadi Mas David luar biasa, salut. Nah, banyak teman-teman itu ketemu Mas David itu selalu mengapresiasi. Intinya di situ Mas David. Ya, Saya sendiri ketika Mas David tandang ke Tokyo Olimpiade kemarin itu hanya bisa kasih doa Mas David. Saya support, hanya bisa japri Mas David, ayo semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Mas David dalam perjalanannya menorehkan prestasi, membawa bangsa Indonesia dikenal di kancah dunia perpimpongan di internasional. Iya Pak, Ya, hanya Pak. kita bincang-bincang santai aja ya Mas David, tidak lebih dan tidak kurang seputar pingpong saja. Sebagaimana yang digali oleh beberapa media televisi nasional, juga saya mengamati dari beberapa channel YouTube Mas David, mempelajari, luar biasa saya selalu mengikuti di channel David Jacob Official ya. Iya, tapi udah lama nih nggak ini nih. Yeah. Udah lama lagi nggak upload lagi nih. Oh iya, betul, saking sibuknya Mas David. Dan tentunya yang pertama-tama saya terima kasih sekali Mas David meluangkan waktu untuk channel Bintoro Miftah. Ya, lain kali insya Allah akan tandang dan silaturahmi ke tempat Mas David agar lebih mengenal lebih lanjut dan silaturahmi tetap terjaga. Ini Mas David, saya baru sempat juga ini kemarin saya baru mempersiapkan dan sudah selesai alhamdulillah, baru selesai menyelesaikan studi S3 kemarin tanggal 22 hari Rabu, dan pas hari Minggu ini kita dipertemukan di bincang-bincang tentang seputar Mas David, perjalanannya Mas David Jacob untuk mengenal lebih lanjut tentang Mas David, perjalanannya tentang perpimpongan. Ini pertanyaan-pertanyaan mungkin ya seputar Mas David lah yang sejak kecil mengenal dunia pimpong itu berawal dari mana, terus motivasinya dari apa, dari penyebab-penyebab itu yang menumbuhkan, kemudian yang memberikan kontribusi besar bagi Mas David selain daripada keluarga, kemudian kerabat, teman-teman dekat itu siapa saja. Mohon untuk bisa diberikan sedikit informasi Mas David tentang perjalanan Mas David mengenal dunia pimpong dari usia berapa, terus di mana, terus kepada dari siapa awalnya. Begitu Mas David, bisa diberikan informasi Mas David? Saya pertama kali saya sebenarnya kenal kan nggak sengaja gitu, karena emang keluarga atau orang tua tuh bukan atlet ya, maksudnya juga cuman aja, tapi bukan atlet dan tidak ada yang khusus jadi atlet tenis meja gitu. Jadi memang dulu saya tinggal di Sulawesi Utara. Setelah itu keluarga saya waktu saya usia mungkin 1 atau kelas 2 SD kita pindah ke
ke Batang. Batang, Jawa Tengah ya? Itu kota kecil di Jawa Tengah. Nah, orang setelah inform itu awal saya kenal tenis meja di dekat rumah itu kita bermain-main dengan kakak saya. Itu ya itu awal kenal tenis meja. Dan Berarti mengenal tenis meja sejak usia atau kelas 2 ya? Iya, setelah dengan kakak dan umur 10 tahun kurang lebih Umur 10 tahun. Oh. Mungkin kelas 3 atau kelas 4. Oh, kelas 3, kelas 4 itu ya. Ya, ya. Itu awal mula mengenalnya itu dari teman atau dari guru olahraganya atau Enggak. Ya di dekat rumah aja ada meja pingpong, Pak. Ya suka main aja sama tetangga itu. Berarti tetangga. Berawal dari tumbuh sendiri gitu ya, Mas David? Iya, tumbuh sendiri. Terus ya senang main setelah selesai main. Memang belum ada yang aktif, cuma asal main aja dengan tetangga dengan kakak. Akhirnya lama kelamaan orang tua saya melihat kan nonton, melihat potensi yang ada pada saya, kok seneng banget olahraga tenis meja dan juga cepat bisa juga, karena main dengan kakak dengan tetangga itu saya walaupun saya yang paling kecil tapi sudah bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan mereka lah gitu. Oh gitu ya. Itu di usia di kelas berapa ya, Mas David? Di kelas 4 ya? Atau kelas 4 SD. Kelas 4 SD dengan permainan alam ya gitu ya. Istilahnya permainan alam, belajar dari alam. Oh gitu ya. Selanjutnya pengembangannya mulai nampak ketika itu dilirik itu sejak mulai kelas berapa ya? Ya setelah itu orang tua saya mencarikan saya pelatih. Mencarikan saya pelatih. Saya memang ingin lebih serius lagi di tenis meja. Yang spesial binaan ya, gitu di Kota Batang. Saya melatih Mas Anto. Sama siapa? Mas Anto. Mas Anto itu di klub apa atau di daerah mana ya? Di Kota Batang itu, di Kota Batang. Ya. Batang Jawa Tengah ya. Nama klubnya apa ya? Karena saya nggak tahu, saya nggak ada klub, cuman yang banyak, jadi cuman penting aja. Mas Anto berarti asli Batang ya, melatih Mas David. Awal mengenal dunia pingpong dilatih sama Mas Anto, Batang. Itu di usia kelas berapa ya? Kelas 4, 5? Kelas 5-an ya. Setelah itu dapat sentuhan dari Mas Anto, apa yang torehan yang diambil atau peningkatannya sampai ke tingkat kabupaten atau gimana? Ya itu kan cuman latihan ini aja sih, dasar tenis meja aja. Nah setelah itu saya pindah ke Semarang. Oh, ke Semarang. Gabung di? Saya pindah ke Semarang nah itu orang tua saya mengantar saya di suatu nama klubnya itu PTP, dan waktu itu saya dilatih oleh Bustama. Waktu itu, pertama kali saya masuk klub. Ya, pertama kali saya masuk klub Semarang itu. Di klub apa ya? Klub PTP Semarang. PTP Semarang yang dikelola oleh Dustamat pada sekolah kelas berapa itu ya? Kelas 6 lah itu, kelas 6. Kelas 6 ya. Oh, dalam posisi masih pemula ya. Nah, setelah itu ya kita latihan lebih serius lagi di klub PTP itu, karena kan banyak teman-teman seusia dan berkompetisinya lebih bagus lagi.
akhirnya bisa sampai juara, kalau tidak salah SD kalau nggak salah. Pada akhir 6 itu ada kompetisi SD se-Jawa Tengah dan saya bisa juara. Oh, itu sekota Semarang itu ya, Mas David? SD se-Jawa Tengah. Oh, se-Jawa Tengah, luar biasa, luar biasa. Ya, kalau salah ya maksudnya pokoknya pemula atau SD se-Jawa Pemula Tengah gitu ya. bisa juara. Iya, iya, Ya, iya, iya. nah, setelah itu masuk ke SMP, saya pindah ke Jakarta. Orang tua saya tugas di Jakarta. Oh, SMP-nya di Jakarta. Saya masuk di klub UMS 80. Ya, klub apa? sampai saat ini di Jakarta, klub UMS 80. UNS 80, ya, ya. Sentuhan pelatih siapa ya? UMS. Ya, di sana ada beberapa pelatih, ada Pak Samsuryana, ada Pak Wiryawan, ada sampai capaian di kadet di usia SMP apa nih prestasinya nih, Mas David ini? Paling saya juara 2 lah, juara 2 di DKI ya gitu. DKI ya, oh capaian di SMP itu DKI tingkat pemula putra. Oke. Setelah itu capaian di SMA atau masih ada yang dari kadetnya itu? Maksudnya nggak ingat semua ya Pak, karena pertandingannya ada banyak sekali ya saya. Banyak sekali ya tentunya. ya. Pada jelas nih waktu saya masuk junior saya bisa ikut seleksi dan masuk timnas junior pada saat itu. Oh, berarti posisi junior itu Mas David sudah masuk di timnas? Junior ya, timnas junior. Gimana Mas? Timnas junior. Kelas junior ya? Kelas junior. Timnas junior. Ya. Berarti di kelas junior sudah tingkat nasional gitu ya? Ya, udah masuk timnas junior. Oh, luar biasa. Ya, setelah itu tahun berapa itu Mas ya? Tahun berapa itu? Tahunnya mungkin tahun ya, kurang pasti ya coba, pokoknya kelas junior waktu itu usia saya mungkin 16 ya. Oh, nah ini perlu ditegaskan juga bahwasannya capaian prestasi di usia 16 ya, itu sudah pada tingkat nasional. Ini kan menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman atlet ya, paling tidak mempersiapkan ternyata sedemikian harus terjaga gitu Mas David, yang kami harapkan menjadi sebuah informasi, inspirasi bagi para teman-teman untuk mencetak para atlet bibit-bibit muda. Selebihnya Mas David, ini saya yakin kalau mengurai tentang prestasi Mas David tidak akan pernah selesai. Banyak akun yang saya dapatkan, nanti di bawahnya juga akan saya sampaikan beberapa prestasi capaian ini luar biasa. Saya sudah banyak menggali beberapa informasi melalui Google. Juga saya hanya menguatkan, mengores, semakin banyak kita torehkan sejarah dari Mas David, nanti juga akan banyak para generasi-generasi terinspirasi oleh Mas David. Begitu Mas David. Amin. Saya juga hanya bagian dari insan tenis meja yang peduli, kemudian memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas David. Mudah-mudahan senantiasa sehat, terus berkarya, semangat untuk sejarah bagi Mas David, keluarga, mengharumkan nama bangsa. Selanjutnya nih Mas David, banyak yang juga sudah wawancara podcast dengan Mas David tentunya. Saya lihat juga banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Mas David. Saya ingin melihat dari sisi lain Mas David, terkait dengan ini tip-trik berbagi dalam menjaga performa latihan supaya tetap terjaga
kemudian disiplinnya, kemudian bagi para atlet itu supaya tetap termotivasi, semangat penuh dengan harapan yaitu nanti mencapai cita-cita prestasinya. Bagaimana ini Mas David bisa bagi-bagi tip triknya? Monggo Mas David. Nah, sebagai seorang atlet itu pasti harus disiplin ya, disiplin dalam latihan, dalam istirahat, dalam makan, dalam semuanya itu. Pola makan ya, pola hidup dan juga kalau memang mau menjadi atlet yang baik dalam jangka panjang pastinya ya, dalam jangka panjang dan juga yang pasti juga selalu mau belajar ya, belajar bagaimana seorang atlet itu ya, karena pasti semua bisa sukses, bisa maksudnya mencapai prestasi puncak itu kan pasti melalui berbagai macam kegagalan itu yang kita harus ambil, kita evaluasi diri, kita perbaiki, dan kita terus berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik pastinya. Sehingga atlet itu jangan cepat puas ya, maksudnya jangan cepat puas gitu ya, prestasi ya, jangan cepat puas capaiannya dengan ya, tapi bagaimana kita berpikir untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi gitu ya. Oke. Mengambil pengalaman di setiap kali kegagalan gitu Mas David ya. Ya. Selebihnya nih Mas David. Selebihnya ini Mas David, di dalam mengarungi sebuah prestasi kan terkadang itu atlet itu kan tidak sesuai dengan capaian atau target, bahkan di setiap kali event atau pertandingan terkadang terjegal, terkadang itu tampilannya kurang maksimal, kemudian mengakibatkan dia tidak mencapai pada podium atau target yang dia inginkan. Nah, ini bagaimana bisa membangun motivasinya, mentalnya supaya tidak jatuh, tetap posisinya ini tetap semangat, kemudian mau meningkatkan latihannya. Ini gimana ini Mas David secara pendidikan psikologinya Mas David? Ya, pertama yang tadi saya bilang itu maksudnya jangan putus asa gitu kan, pasti jangan putus asa. Iya, kita ingin menghadapi itu tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan gitu ya. Perlu proses, perlu perjuangan, bagaimana kita bisa ya, setiap hari kita lakukan yang terbaik hari demi hari, dan juga itu konsisten melakukannya dengan penuh semangat gitu. Dan pada saat kita kalah, gagal, ya kita ingat tujuan kita aja, kita mau menjadi apa, kita konsisten hebat, kita ingat tujuan kita, ya kita bagaimana kita mencapai itu gitu. Kembalikan kepada tujuannya ya gitu ya. Ya, tujuan kita mau menjadi atlet yang mungkin atlet nasional, atlet juara apa ya, itu kita terus motivasi diri kita, dan juga terus dengan konsisten melakukannya untuk bisa mencapai itu. Tapi pasti itu kan perlu juga dorongan dari lingkungan ya, dari orang tua, dari keluarga, dari pelatih, dari motivasi dari orang-orang sekelilingnya, supportnya gitu ya. Terutama keluarga ya. Itu penting juga. Ya, itu penting untuk kita bisa mencapai prestasi yang kita inginkan. Oke Mas David, wah terima kasih ini Mas David. Ini Mas David, yang ringan-ringan aja. Posisi Mas David kan luar biasa waktunya, sampai saya ini inden ke Mas David dalam bisa mewawancarai Mas David itu susahnya ampun, sampai ini kok, waduh, kebetulan saya iseng Mas, kapan ya bisa kita ngobrol santai, barangkali ada sesuatu yang bisa dipetik hikmahnya atau inspirasinya dari Mas David. Lah yang terakhir ini Mas David, posisi Mas David ini kan
dalam waktu bagaimana membagi waktunya untuk berlatih, kemudian ada bisnis juga, ada sosial juga, ada ibadah juga, ada yang lainnya lah, dan termasuk yang lebih membagi waktunya dengan keluarga. Ini bisa diceritain Mas David, bagaimana Mas David sebagai atlet profesional menjaga latihannya secara komitmen disiplin, tapi di sisi lain bisa membagi waktu untuk keluarga. Bagaimana nih tip-triknya nih Mas? Ya pastinya kita harus bisa mengatur ya, mengatur dengan baik, memanage diri kita dengan baik ya, karena memang banyak kegiatan, banyak urusan, tapi karena kita seorang atlet ya kita harus tahu gitu, kita harus tetap ada latihan, harus bisa kalau lagi nggak pelatnas kita tetap bisa fisik, siapin waktu untuk latihan fisik, menjaga kebugaran kita agar kita tetap ya, maksudnya kalau sedang tidak pelatnas gitu ya, maksudnya kita tetap ada fisik secara pribadi, melakukan fisik, harus punya kesadaran diri yang tinggi untuk tetap konsisten sebagai seorang atlet. Itu yang paling penting, karena kita atlet ya kita harus pola hidup yang sebagai seorang atlet, kita harus juga bagaimana kehidupan hari-hari kita ya kita karena kita seorang atlet profesional ya kita harus benar-benar memiliki waktu dan juga selain untuk keluarga ya dalam latihan, dalam usaha itu harus kita bagi bagaimana semua bisa dilakukan dengan baik. Gitu ya. Tetap keluarga nomor satu ya Mas David. Oh iya. Keluarga tetap nomor satu, tetap harus punya waktu tersendiri untuk keluarga. Karena gini Pak, ya kita mau prestasi sebaik apapun, lebih hebat, punya prestasi, kalau keluarga kita nggak baik ya pasti kan kita juga harus ya dalam pikiran kita, dalam apa kita, jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu juga dengan baik kalau kita masalah keluarga gitu loh istilahnya seperti itu. Iya. Tetap gitu ya. Support pertama dan utama adalah energi dari keluarga gitu ya. Ini ya, jangan sampai kita meninggalkan keluarga dengan asiknya kita berlatih secara giat gitu ya, dibalik kekuatan secara moral, kekuatan spirit itu ada keluarga gitu ya, yang membawa kita pada kesuksesan gitu ya Mas David. Ya karena kita bisa punya prestasi kan selain itu dari Tuhan ya, itu kan dari support dari keluarga, dari dari orang terdekat lah. Oke. Saya kira seperti itu Mas David. Terima kasih Mas David juga, ini masih waktunya luar biasa. Lain waktu Mas saya ada minta izin untuk bisa silaturahmi bermain ke base camp Mas David, akan lebih mengenal lebih lanjut Mas David. Saya ini cita-cita ingin bisa menulis biodata Mas David ini. Jika diizinkan saya bisa menulis buku, menerbitkan buku nanti terkait dengan pencetakannya seperti apa, nanti biar saya yang urus, yang penting nanti diizinkan kalau Mas David, bahan-bahan nanti saya sampaikan ke Mas David apa-apa yang perlu digali, biar saya juga bisa punya arti kepedulian terhadap tenis meja meskipun hanya lewat pendekarnya lewat atletnya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi, catatan sejarah bagi tenis meja di Indonesia. Sepatah dua patah kata Mas David untuk tutup perkataan dari teman-teman insan tenis meja, para pegiat, kemudian para yang masih mengawali tenis meja, mengenal tenis meja, atlet-atlet yang berprestasi, kemudian para pengurusnya atau mungkin lembaganya Mas David. Sepatah dua patah kata Mas David. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Miftah sudah kita ngobrol-ngobrol tentang tenis meja, dan luar biasa juga Pak Miftah ini benar-benar menekuni ya, maksudnya menekuni, mempelajari dan juga tenis meja, dan juga
dengan adanya ini saya harap bisa memotivasi para atlet ya, bisa memotivasi atlet-atlet meja, penghobi meja, bahwa kita harus terus melakukan yang terbaik, kita harus terus semangat, karena olahraga tenis meja ini sangat bermanfaat ya untuk kesehatan. Untuk penghobi tetap bermain tenis meja, kita sehat, kita banyak teman, kita juga bisa bersosialisasi dengan berolahraga tenis meja, dan juga untuk atlet-atlet muda yang ingin menjadi atlet yang hebat atau nasional ya, yang tadi pesan saya terus semangat, terus lakukan yang terbaik, jangan putus asa, tapi terus mau belajar dari setiap kegagalan untuk kesalahan yang ada untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik. Tentunya juga setiap usaha yang kalian lakukan juga jangan lupa disertai dengan doa, karena semua apapun itu semua kehendak Tuhan saja yang bisa melakukan itu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas David atas waktunya. Semoga senantiasa dalam lindungan bersama Tuhan, diberkati dalam aktivitas Mas David bersama keluarga. Damai selalu Mas David, sehat selalu, senantiasa menorehkan prestasi. Terima kasih dari saya, mohon maaf telah mengganggu waktunya Mas David. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, salam olahraga Mas David. Salam olahraga. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih.